Nah, kemudian rasa sakit yang berkepanjangan ini, dapat juga menyebabkan gangguan tidur gitu, sehingga yang pada akhirnya berkontribusi juga pada depresi gitu. Gampang diomongin tapi sulit untuk dilakukan gitu. Jadi kita harus bisa mencoba untuk mengelola stres dengan baik gitu. "Ini di depan saya gini Dok, boleh nggak sih ditolongin soalnya saya jadi nggak pede," gitu. Halo Sobat Sehat RSCM, selamat bergabung di podcast RSCM. Kali ini bersama saya Dr. Ines, dan selama kurang lebih 30 menit ke depan, kita akan membahas tema yang sangat menarik dalam rangka memperingati World Oral Health Day dengan judul A Healthy Mouth is a Happy Mind. Wah, sepertinya menarik banget ini topik diskusi kita hari ini. Mulut yang sehat, maka pikiran juga jadi bahagia. Dan gak sabar sekali pengen mengobrol dengan narasumber kita hari ini yang sangat kompeten dalam bidangnya, yaitu Dr. Gigi Felicia Paramita, spesialis penyakit mulut. Selamat siang Dr. Felicia, apa kabarnya Dok? Selamat siang Dokter Ines, baik. Dokter Ines sendiri gimana nih kabar? Sangat baik dokter siang hari ini. Terima kasih ya Dok ya sudah bergabung bersama kami. Dan pastinya Sobat Sehat sudah tidak sabar menunggu pembahasan kita pada hari ini, yakni A Healthy Mouth is a Happy Mind. Mungkin Sobat Sehat sama penasarannya sama seperti saya, kok bisa sih rongga mulut sehat maka pikirannya juga jadi bahagia? Nah, Dr. Felicia, untuk menjawab rasa penasaran Sobat Sehat RSCM ini, bisa tidak dokter menjelaskan sebenarnya apa sih hubungan antara kesehatan rongga mulut dengan kesehatan mental, Dok? Oke, jadi, gini, ini mungkin yang nggak semua orang tahu gitu ya, bahwa, hubungan antara, kesehatan rongga mulut dan kesehatan mental ini merupakan hubungan yang terjadi dua arah gitu. Jadi, ada dampaknya apabila ada masalah, gigi dan mulut pada seseorang itu terhadap kondisi psikologis dan juga kebalikannya. Jadi kalau misalnya orangnya ini ada stres dan kecemasan, itu juga mempengaruhi kesehatan rongga mulut gitu, Dokter Ines. Oke, berarti ini Dok ada hubungannya dua arah ya Dok ya Betul. ternyata ya. Nah, itu bagaimana ya Dok ya? Boleh Dokter jelaskan dengan rinci Dok? Mungkin kita mulai dari yang dampak kesehatan rongga mulut terhadap, kesehatan mental seseorang dulu ya. Jadi yang pertama nih, bisa menurunkan kepercayaan diri. Coba misalnya Dokter Ines, bayangkan kalau misalnya kita punya banyak masalah gigi gitu ya, terutama misalnya gigi berlubang, bau mulut. Kalau gigi berlubang apalagi kalau gigi depan ya, mungkin Dokter Ines, benar. kita kan dokter gigi gitu ya, tahu gitu, bahwa banyak sekali pasien-pasien yang sering mengeluhkan, "Ini gigi depan saya gini Dok, boleh nggak sih ditolongin soalnya saya jadi nggak pede," gitu. Nah itu kan, pengaruh gitu, itu bisa membuat seseorang itu bahkan sampai enggan untuk berinteraksi sosial gitu, hanya karena dia nggak pede sama kondisi rongga mulutnya. Nah kemudian juga, dari nggak pedenya ini, bisa escalate gitu, jadi bisa memicu kecemasan sosial dan mengurangi kualitas hidup si pasien tersebut. Gitu ya, itu yang pertama, menurunkan kepercayaan diri. Kemudian untuk yang kedua nih, bisa juga meningkatkan risiko stres dan depresi. Nyeri gigi gitu ya, sebenarnya kalau nyeri gigi mungkin kalau tajam, ya sakit gitu ya, akut saat itu. Tapi yang agak lebih ganggu nih mungkin Dokter Ines kan spesialis periodontia gitu ya. Jadi, tahulah kalau yang namanya, sakit di gusi sama tulang itu walaupun tidak setajam sakit yang di gigi gitu, tapi, itu kan sifatnya kayak low grade tapi kayak kronis gitu ya, lama gitu. Bayangin kalau orang yang harus, menahan sakit tapi kayak dalam jangka waktu yang panjang dan, terus-terusan seperti itu kan juga, dapat, meningkatkan stres, betul. Nah kemudian rasa sakit yang berkepanjangan ini, dapat juga menyebabkan gangguan tidur gitu, sehingga yang pada akhirnya berkontribusi juga pada depresi gitu. Kemudian untuk yang ketiga itu bisa memengaruhi, fungsi kognitif. Nah ini nih yang, orang juga belum banyak tahu. Jadi infeksi gusi yang tidak ditangani itu kan, mungkin Dokter Ines kan sebagai spesialis perio ya, jadi infeksi gusi yang tidak ditangani akan menyebabkan kerusakan pada tulang dan, jaringan penyangga gigi gitu ya. Nah ini tuh sudah ada buktinya bahwa, di penelitian itu, mengatakan bahwa, penyakit peradangan kronis pada gusi dan tulang ini, itu bisa mempengaruhi fungsi kognitif, ya mungkin kita tahu namanya penyakit, neurodegeneratif seperti Alzheimer gitu. Itu yang, harus diwaspadai gitu ya. Kemudian untuk yang keempat nih, adanya
kesehatan gigi yang bermasalah itu kan dapat meningkatkan risiko gangguan makan. Jadi kalau ada rasa sakit, ada rasa tidak nyaman di dalam mulut yang disebabkan oleh, gigi yang berlubang ataupun, peradangan pada gusi, itu kan membuat seseorang, tidak nyaman untuk, makan gitu. Kemudian, ketika, makanan yang harusnya mungkin dalam satu hari intake-nya harusnya sekian tapi tidak bisa dicapai gitu ya karena adanya keluhan di rongga mulut gitu, itu kan akan menyebabkan kurangnya nutrisi. Nah, kurangnya nutrisi ini juga akan mempengaruhi kesehatan mental, gitu. Nah, terus untuk yang kelima nih, ada mungkin, kita semua tahu kalau yang suka orang-orang, udah mulai pada aware nih sama yang namanya bruxism. Jadi yang gemeretakkan gigi gitu ya, terutama pada malam hari. Nah, masalah seperti bruxism ini kan, dapat menyebabkan gangguan tidur gitu. Nah, kurangnya tidur ini juga berkontribusi terhadap kecemasan dan gangguan mood, gitu. Oh, Itu kalau dari sisi kesehatan rongga mulut terhadap, kondisi kesehatan mental mental, ya, Dok, gitu. ya. Jadi ternyata banyak juga ya pengaruh dari kesehatan rongga mulut yang tidak dijaga dengan baik terhadap kesehatan mental ya, Dok, ya. Nah, tadi kan Dokter Felicia sudah sebutkan bahwa sebenarnya kesehatan rongga mulut dan kesehatan mental itu merupakan hubungan yang dua arah, Dok. Nah, untuk hubungan kesehatan rongga mulut terhadap kesehatan mental tadi sudah Dokter jelaskan. Nah, kalau sebaliknya nih, Dok, hubungan dari kesehatan mental dengan kesehatan rongga mulut itu bagaimana ya, Dok, ya? Oke, jadi yang pertama nih, orang-orang yang memiliki, masalah kesehatan mental gitu ya, kan akan cenderung punya kebiasaan perawatan diri yang buruk. Jadi, Oke. nah seperti stres, depresi, kecemasan itu kan akan membuat seseorang kehilangan motivasi untuk merawat diri gitu. Mungkin kalau kita suka lihat bahkan dia sisiran nggak bisa, mandi juga enggak gitu kan, maunya kan mengurung diri sendirian Iya. gitu. Nah itu kan, dapat menyebabkan masalah kesehatan rongga mulut gitu. Nah sama, seperti sikat gigi juga. Jadi, dia kemungkinan besar akan, males mandi aja males gitu kan, boro-boro sikat gigi Gigi. gitu. Nah jadi pasti plak yang menumpuk itu apalagi dia melakukan itu selama jangka waktu Berapa beberapa lama lama ya? gitu ya, hari, minggu, bahkan bulan gitu kan, nggak ada yang tahu. Nah itu kan bisa, penumpukan plaknya itu kan bisa menyebabkan gigi berlubang, belum lagi, gusi dan tulang yang, radang gitu. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua nih, ini bruxism. Jadi bruxism itu juga sama. Jadi stres dan kecemasan itu juga dapat menyebabkan, bruxism gitu, secara tidak sadar gitu ya. Nah hal ini kan, dapat menyebabkan mungkin kita bisa lihat, ketika pasien, "Loh kok giginya aus-aus semua ya?" Gitu, atau misalnya jadi ada masalah di sendi rahang. Nah, stres itu kan meningkatkan, jadi salah satulah ya faktor risiko untuk, terjadinya bruxism gitu. Jadi, bruxismnya sendiri akan menyebabkan, masalah di rongga mulut seperti yang tadi gigi aus dan kemudian masalah di sendi rahang. Nah, terus kemudian yang ketiga nih, mulut kering atau, yang biasa orang-orang sebut dengan serostomia gitu. Jadi pasien-pasien dengan kecemasan, depresi, itu kan ada hubungannya dengan, beberapa neurotransmitter lah ya. Nah, si zat-zat inilah yang punya peran gitu dalam, kelenjar ludah dalam menghasilkan air ludah. Nah, masalahnya si, gangguan produksi air ludah ini, itu juga kan berarti bisa meningkatkan risiko gigi berlubang gitu. Bener. Jadi kalau misalnya nih orangnya kan stres, kemudian stres itu kan menyebabkan ya perubahan pada, kimia di dalam tubuh lah ya. Kemudian, produksi air ludahnya jadi berkurang. Kebayang nggak kalau air ludahnya berkurang? Saya selalu bilang ke pasien kalau air ludah berkurang itu tuh kayak kita nggak ada kamar mandi tapi bak mandinya kosong, nggak ada isi Kosong. airnya. Jadi kan nggak ada yang ngebanjur gitu kayak, self cleansing atau apa ya, pembersihan di dalam rongga mulutnya itu kan jadi kurang optimal gitu. Nah ini kan yang jadi resiko untuk, gigi berlubang, Lubang, ya oke. gitu. Nah kemudian, yang keempat ini juga adanya peradangan di gusi dan jaringan periodontal. Nah, stres yang kronis ini dapat meningkatkan hormon kortisol. Nah hormon kortisol ini kan dia dapat, memicu lah ya peradangan pada tubuh termasuk juga penyakit gusi gitu, gusi dan jaringan penyangga. Nah ini kan dapat menyebabkan giginya lama-kelamaan goyang bahkan tanggal dengan sendirinya gitu. Nah sedangkan kita tahu bahwa kehilangan gigi itu kan bikin, mengunyah kita kan tidak Nggak maksimal. nyaman ya. Nanti ujung-ujungnya malnutrisi juga Iya, gitu kan. betul. Jadi
Jadi jauh banget nih hubungannya gitu. Kemudian yang kelima itu adalah konsumsi makanan dan minuman yang tidak sehat. Jadi orang dengan gangguan mental itu kan seringkali mengkonsumsi makanan yang tinggi gula, terus minumannya yang bersoda gitu kan, kayak mungkin kita pernah lah ngerasa kayak, "Aduh lagi capek banget pengennya yang manis-manis deh, Enak-enak lah coklat," ya, gitu kan. Nah itu kan kita bilangnya fermentable carbohydrates ya. Jadi dia kan dipakai oleh mikroorganisme di dalam rongga mulut kita untuk jadi bahan bakarnya dia lah ya, bahan makanannya dia, yang nantinya by products-nya itu adalah asam dan menyebabkan gigi berlubang, seperti itu. Kemudian yang keenam ini ada juga efek samping dari obat-obatan psikotropika. Jadi kalau yang ini nanti hubungannya dengan mulut kering juga. Jadi ada beberapa, bukan beberapa, bahkan banyak gitu ya, obat-obatan psikotropika itu yang mempunyai efek samping mulut kering. Nah itu nanti kembali lagi, kalau mulutnya kering berarti kan akan lebih tinggi risiko dia untuk mengalami gigi berlubang. Mungkin seperti itu Dokter Ines, hubungan antara kesehatan mental itu dengan kondisi rongga mulut. Nah, benar-benar menarik ya topik pembahasan kita hari ini. Ternyata penting sekali untuk menjaga kesehatan rongga mulut kita karena akan mempengaruhi kesehatan mental ya sobat sehat. Dan sementara kesehatan mental juga tidak kalah penting karena akan juga mempengaruhi kesehatan rongga mulut. Jadi keduanya ini harus dijaga agar kualitas hidup kita bisa lebih optimal. Benar-benar a healthy mouth is a happy mind. Nah, kira-kira Dokter Felicia sendiri punya nggak tips dok untuk memiliki mulut yang sehat dan pikiran yang bahagia itu bagaimana dok? Oke, jadi yang pertama nih ya, yang harus kita lakukan itu menjaga kebersihan mulut dengan baik. Ini bare minimum banget nih kalau kata bahasa anak-anak sekarang gitu ya kan, bare minimum. Yang pertama kita tuh harus sikat gigi minimal 2 kali sehari. Pagi itu diusahakan 30 menit setelah sarapan sama malam sebelum tidur. Kemudian yang kedua, gunakan dental floss atau benang gigi. Setiap hari digunakannya sebelum menggosok gigi ya, Dokter Ines ya. Oke, kemudian setelah itu jangan lupa juga untuk rutin cek ke dokter gigi 6 bulan sekali gitu. Nanti tapi disesuaikan masing-masing orang kan mungkin berbeda. Jadi nanti ditanyakan aja ke dokternya, "Dok, kapan sih saya harus next kontrol lagi ke dokter?" gitu. Yang kedua, pola makan yang sehat untuk gigi dan pikiran. Jadi konsumsi makanan yang bergizi seperti sayur, buah-buahan, kacang-kacangan, protein sehat gitu. Itu berpengaruh juga nih terhadap kesehatan gigi dan kesehatan mental. Mungkin bukan yang harus ditakar gimana, tapi ya kita kan sekarang menganutnya nutrisi yang sehat dan seimbang gitu ya. Jadi bukan 4 sehat 5 sempurna lagi nih gitu. Jadi ya dipastikan aja dalam setiap kali porsi makan itu ya ada karbohidrat, protein dan serat-seratnya gitu. Hindari juga makan makanan yang tinggi gula atau asam kayak mungkin yang tadi permen-permen, coklat, kemudian minumannya bersoda. Dan jangan lupa untuk minum air putih yang cukup untuk menjaga hidrasi dan tentu saja produksi air liur gitu. Terus kemudian yang ketiga, nah ini mungkin gampang diomongin tapi sulit untuk dilakukan gitu. Jadi kita harus bisa mencoba untuk mengelola stres dengan baik gitu. Olahraga secara rutin itu bisa membantu lah ya dalam kita mengelola stres gitu. Karena kan ketika kita berolahraga itu kan akan ada hormon endorfin yang dilepaskan gitu untuk meningkatkan mood atau suasana hati gitu ya. Kemudian ini juga yang mungkin sering kali terlewat sama orang lain gitu. Jadi kita sebutnya tuh sleep hygiene gitu. Tidur cukup, jangan sampai kurang dari 7-8 jam per malam gitu. Jangan sampai kayak nanti mungkin nonton drakor gitu ya, seharian ngejar gitu. Terus jangan sampai nanti tidurnya nggak cukup, nanti besok paginya pasti berasa tuh kan moodnya kayak berantakan. Kok saya nggak mood ya gitu. Jadi harus dijaga sleep hygiene-nya. Kemudian yang keempat, jangan lupa juga untuk menghindari kebiasaan buruk. Kalau bisa sih stop merokok gitu ya, karena merokok itu kan menyebabkan penyakit pada gusi. Kemudian juga merokok juga menyebabkan rongga mulut kita, suasana rongga mulut kita itu kan lebih kering, lebih asam, yang nantinya juga akan berpengaruh ke peningkatan risiko gigi berlubang juga gitu. Kemudian juga batasi konsumsi alkohol yang bisa menyebabkan mulut kering dan merusak jaringan gusi. Nah ini kemudian yang soal bruxism ini,
Kalau misalnya memang sudah terbukti memang merasa gitu ya ada bruxism, segera mencari pertolongan gitu. Yang pertama pasti mungkin ke dokter gigi dulu untuk dilihat apa sih kira-kira, faktor-faktor yang bisa dibenerin gitu ya di rongga mulutnya. Nanti kalau misalnya memang dokter gigi ini merasa sepertinya membutuhkan konsultasi sama bagian, psikiatri, itu nanti juga akan dilakukan untuk mengatasi bruxism-nya. Nah, kemudian yang kelima itu bangun kebiasaan positif untuk mental dan emosi. Ini bersosialisasi, berbicara dengan orang-orang, itu kan bisa mendukung secara emosional. Kemudian kalau mungkin beberapa lama terakhir kita suka dengar orang-orang journaling gitu untuk merilis emosi gitu. Nah, itu juga bisa dilakukan untuk mencoba mengatur, kondisi mental kita. Dan juga lakukan aktivitas yang menyenangkan. Nggak terpaku ya sama harus membaca kah, harus apa gitu, tapi kamu senangnya apa sih? Misalnya senangnya berkebun, ya udah mendingan dilakukan gitu kan untuk ya menjaga kesehatan mental Oh. gitu. Oke, jadi menggabungkan kebiasaan perawatan mulut yang baik dan gaya hidup yang sehat dan mental yang positif itu membantu menjaga kesehatan kita secara keseluruhan, kemudian juga meningkatkan kepercayaan diri dan juga membawa kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu Dokter Ines. Oke, luar biasa ya ini ya, penjelasan dari Dokter Felicia. Jadi bisa saya simpulkan Dok dari penjelasan dokter hari ini bahwa yang pertama itu kesehatan mulut dan kesehatan mental itu saling berkaitan ya Dok ya. Di mana mulut yang sehat dapat meningkatkan rasa percaya diri, mengurangi stres, dan menjaga kesehatan mental kita. Kemudian kesimpulan kedua yang bisa ditarik adalah menjaga kesehatan mental juga penting untuk kesehatan rongga mulut. Nah, dan yang ketiga, dengan perawatan yang tepat dan kebiasaan yang sehat, kita bisa mencapai keseimbangan antara kesehatan fisik dan kebahagiaan mental. Seperti itu ya Dok ya. Dan tentunya sangat menarik sekali pembahasan ini. Saya yakin Sobat Sehat RSCM juga masih ingin tahu lebih banyak lagi. Namun karena keterbatasan waktu, kita harus cukupkan pembahasan kita hari ini. Baik, terima kasih banyak Dokter Felicia atas pembahasannya dan juga take home message-nya ya Dok ya. Terima kasih juga untuk Sobat Sehat atas perhatiannya. Dan jangan lupa follow dan like postingan Instagram kami di rscm.official. Dan follow juga Instagram dari Poligigi RSCM di poligigi.rscm. Sampai ketemu di podcast RSCM berikutnya Sobat Sehat.